Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ini aku dan Umi sedang berada di kebun belakang rumah kami. Umi mau ngambil buah belimbing, tapi cuma satu yang ada. Wah, ya sudah, tetap diambil dong ya. BTW tadi Umi udah beli ikan. Hari ini Umi beli ikan bandeng dan mau dibuat asam keeng tumis Aceh. Jadi sekarang lagi mau ngambil bahan-bahan atau pelengkap untuk buat asam keengnya. Salah satunya adalah batang serai. Nah, ini dia batang serainya. Untuk ngambil batang serainya itu pastinya dipotong dari bagian bawah yang hampir ke akarnya ya guys. Nah, seperti ini. Serainya udah dapat nih guys. Ada 2 batang serai yang diambil oleh Umi. Sekarang kita lihat lagi apa yang bisa kita petik di kebun ini untuk menjadi pelengkap asam keeng nanti. Nah, ini ada 1 buah kacang panjang. Ya walaupun 1 ya nggak masalah karena baru 1 buahnya. Oke, kita lihat lagi Umi mau ngambil apa yuk. Nah, coba lihat, ini ada 2 buah lemon yang sudah matang, masak ya guys, udah kuning. Ini akan diambil 1 oleh Umi yang besar dan nanti bisa dijadikan perasan lemon di dalam bandengnya. Yuk kita lanjut lagi. Ini juga di belakang rumah aku. Ini Umi mau ngambil bunga kecombrang, berhubung bunganya itu masih belum mekar, jadi ini ada yang masih kuncup gitu, dan ini juga udah enak kok untuk dimasukkan ke dalam tumis asam keeng. Nah, sebenarnya tujuan utama ke kebun ini adalah mau ngambil buah belimbing segar. Akan tetapi di pohon yang tadi cuma 1 yang ada, dan sekarang di sini kami mencari lagi buah belimbing segarnya di pohon yang lainnya. Nah, ini juga masih di kebun Umi kok guys. Tapi sayang banget, buahnya juga udah nggak ada lagi, udah habis. Ya udah deh, kalau kayak gitu nggak masalah, walaupun cuma 1. Ya ada 2 ding tadi. Nah, ya udah. Yang penting kita udah cek ke kebun. Oke, ini dia hasil panen di kebun. Ada daun kari juga, tadi aku nggak nge-record. Ada batang serai, ada kecombrang, ada jeruk nipis, lemon ya tadi, dan kacang panjang. Sekarang Umi mau bersihkan dulu ikan bandengnya. Zaman sekarang sebenarnya bisa juga sih dibersihkan dan dipotong-potong ikannya di tempat kita beli ikan. Cuman tadi Umi mungkin buru-buru ketika pulang sekolah, jadi langsung dibeli aja dan dipotong sendiri di rumah. Nah, ini udah selesai dipotong-potong dan dicuci bersih. Sekarang diberi perasan lemon tadi. Wah, seger banget ya. Nah, setelah itu jangan lupa juga dibuat garam. Ya, diberikan garam ya. Jadi kalau misalnya untuk menghilangkan bau amis ikan, ya perlu banget asam jeruk nipis ataupun lemon ditambah dengan garam, sehingga ikan yang baunya amis itu nggak tercium lagi guys. Nah, kita lihat sekarang bahan-bahan untuk membuat asam keeng. Ini ada cabai rawit, cabai merah, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan ketumbar. Nah, semua bumbu ini kita akan haluskan. Dan jangan lupa pakai asam sunti, itu yang menjadi khas Acehnya. Ya, buat kalian yang gak tahu asam sunti, itu adalah belimbing segar yang sudah dikeringkan melalui proses pemanasan. Pemanasannya ya dijemur gitu di bawah terik matahari. Nah, seperti ini bentuknya. Ini dia asam sunti. Nah, karena tadi aku nggak dapat belimbing segar, jadi aku masukkan asam suntinya agak lebih banyak sedikit. Nah, ini setelah di blender, kita masukkan ke dalam ikan yang sudah kita berikan asam dan garam tadi. Biarkan dia di situ supaya dia dimarinasi ya, bumbu-bumbunya meresap. Nah, ini aku mau petik daun karinya tadi.
dipisahkan dari tangkainya dan potong-potong dulu bunga kecombrangnya. Ini aku potong 4 bagian aja. Kemudian aku juga mau potong-potong kacang panjang, walaupun cuma satu nggak masalah guys. Itulah nikmatnya kita punya kebun di belakang rumah. Nah, jadikan tempat yang bercocok tanam. Nah, oke. Selanjutnya kita cuci dulu yang udah kita siapkan tadi. Daun kari, serai, kecombrang, sama belimbingnya. Ini aku udah cuci bersih, belimbingnya aku potong-potong, cuma dapat 2. Kemudian baru aku mau rajang bawang ya, iris bawang supaya bisa ditumis. Nih kita iris dulu. Aku pengen cepet aja jadi nggak pakai telenan. Langsung aja pakai tangan seperti ini. Siapa nih yang di rumah kalau udah buru-buru langsung aja diiris-iris bawahnya seperti ini. Oke, bahan-bahan sudah lengkap semuanya. Sekarang tinggal kita tumis. Seperti biasa jangan lupa panaskan minyak. Sini aku gunakan sedikit minyak untuk tumisan. Dan ketika minyaknya sudah panas, barulah kita masukkan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Dan tunggu sampai harum, baru kita masukkan serai, daun kari, kecombrang agar kita dapat sensasi tumisannya itu jadi lebih harum, daun karinya lebih harum dan lebih layu dan enak gitu deh pokoknya. Sekalian dengan belimbingnya ya guys. Nah seperti ini. Jangan terlalu lama juga, nanti daun karinya hangus. Jadi langsung aja kita masukkan bumbu tumisannya, yaitu tadi ikan bandeng yang sudah dimarinasi dengan bumbu halus yang sudah kita blender tadi. Nah seperti ini guys. Kita diamkan sebentar aja ya, biar dia bumbu-bumbu halusnya itu meresap ke dalam daging-daging ikan via ditumis gitu ya. Via ditumis, jadi sembari ditumis. Nah ini salah satu bumbu yang menjadi bumbu rahasia ya guys, bumbu rahasia di tumisan bandeng ini agar rasanya itu lebih enak, itu adalah ambu-ambu, kelapa gongseng. Nah itu aku masukkan 1 sendok kelapa gongseng. Kalau bahasanya biasanya juga ambu-ambu. Nah kita tumis sebentar, baru nanti kita tambahkan air untuk kuahnya. Kita tunggu dulu sebentar supaya bumbu-bumbu halusnya meresap ke dalam daging-daging ikan sehingga menciptakan rasa yang luar biasa. Ketika kita makan ikannya nanti terasa bumbu-bumbu halusnya. Wah, keren ya. Oke, ini kita langsung aja masukkan air ya untuk jadi kuahnya nanti. Nah biasanya karena ini aku mau dia lebih berkuah dan lebih cepat matang, itu aku bakal tambahin kuahnya lagi deh. Ini kurang ini. Nah seperti ini. Ini kuahnya udah menenggelamkan ikan-ikannya sehingga nanti kalau masak ya sempurna gitu ya guys. Daging-dagingnya nggak ada yang mentah. Maafkan ya kalau aku bicaranya kadang-kadang belibet. Hehe. Ini juga aku lagi belajar ya guys sebenarnya untuk merekam suara sembari menjelaskan ya. Sebenarnya ya gitu. Nah ini aja aku udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke, kita jelaskan lagi nih. Ini asam keeng ini adalah salah satu masakan khas Aceh yang paling banyak diminati. Dan gimana ya, kalau asam keeng ini tuh kalau misalnya kita nggak makan asam keeng tuh istilahnya tuh kayak nggak pas gitu. Hidup kita tuh kayak nggak cas ya mungkin ya.
nggak fresh ya mungkin. Nah, gimana ya, memang asam keeng ini adalah salah satu ciri khas juga, ciri khas masakan Aceh. Yaitu tadi, ciri khasnya itu ya di asam suntinya, dari belimbing yang dikeringkan tadi. Nah, buat kalian yang nggak tahu asam sunti, aku tadi belum jelaskan. Asam sunti itu ya belimbing, kemudian diberikan garam, belimbing segar, terus diberikan garam, terus dijemur di bawah terik sinar matahari, dan itu berhari-hari, nanti digaremin lagi berhari-hari sampai dia menyusut ya. Pertama membusuk, terus bukan membusuk sih ya, tapi kayak lembek, terus akhirnya kadar air yang ada di dalam belimbing itu berkurang dan akhirnya dia mengering ya. Nah, seperti itulah kira-kira prosesnya. Nah, kembali lagi ke masakan aku. Ya, aku di sini juga coba belajar bagaimana menjelaskan ya. Teman-teman online yang ada yang nonton video Cia, salam kenal ya dari Cia. Ya, semoga kita bisa berteman dan berkomunikasi lewat video-video Cia yang ada di YouTube ya. Mungkin ada apa yang ingin ditanyakan, boleh ya di-share di kolom komentar. Nah, ini dia hampir masak ya guys. Yang penting daging-daging ikannya itu masak gitu ya, jangan mentah. Ini udah masak nih, udah enak banget kalau dimakan pakai nasi panas, pakai kerupuk, itu baru pas. Oke, ini udah mau mateng ya. Bentar lagi aku matikan apinya. Sudah berakhir deh. Kita berada di penghujung video. Nah, ini dia asam keeng tumis Aceh ikan bandeng ya. Hari ini aku buat sama Umi. Nah, ini aku mau makan dulu guys. Dan oke, ini aku udah di penghujung video. Aku mau pamit dulu untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa klik komen, klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Bye bye. Thank you.